Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Selamat malam teman-teman semuanya. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bikhair wa antum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana bi khair aidan insyaallah. Bidu'aikum jami'an. Hasanan fi hadhihi al-munasabah. Fi awwal liqa' aya bina syukurullah ta'ala alladhi alladhi a'tana ni'aman mutanawwi'atan minha al-fursah li iqami hadhihi dirasah fi hadhihi al-lailah. Alhamdulillah, hadhihi ni'matun 'azimah. Wa thaniyan ya tulab, ana uridu an ashkurakum jami'an ala hudurikum fi hadhihi al-munasabah. Wa ana aidan yani ashkurukum jami'an ala يعني ماذا نقول يعني على مجيئكم في وقتها يعني الحمد لله. وإن شاء الله في هذه المناسبة نحن سندرس المحادثة باللغة العربية كما هي في العادة، ولكن قبل ذلك هيا بنا نبدأ دراستنا هذه في قراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, sebentar. Baik, tema kita kali ini adalah tentang keluarga ya. Teman-teman bisa buka halaman 9 tentang memperkenalkan keluarga dalam bahasa Arab. Insya Allah kita akan mempelajari itu tadi ya. Yang pertama memperkenalkan keluarga dalam bahasa Arab. Yang kedua nanti kosakata. Dan yang ketiga praktik tanya jawab terkait dengan keluarga insya Allah. Baik, langsung aja saya jelaskan dulu. Jadi untuk yang pertama saya jelasin dulu, saya bacakan dulu, kemudian nanti teman-teman seperti biasa mengulangi, lalu praktik gitu ya. Tapi untuk yang teks ini praktiknya besok ya, supaya lebih ada persiapan gitu, karena kalimat-kalimatnya cukup panjang. Jadi besok itu teman-teman mempresentasikan keluarganya satu-satu menggunakan teks yang ada di sini, halaman 9 gitu ya. Baik. Ladayya usratun kabirah. Usrati tatakawwanu min 6 ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. Abi ismuhu Uthman. Huwa mudarrisun fil madrasah. Wa ummi ismuha Zainab. Hiya rabbatul bait. Akhil kabir huwa Shurti. Ismuhu Munawwar. Wa ladayna nafsul hiwayah. Nuhibbur riyadha. جدي وجدتي هما يحبان الزراعة. عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. Ini أوقاتنا bukan أوقاتنا. أوقاتنا. Baik. Teman-teman ulangi di situ ya. Karir kalami. Ladayya usratun kabirah. لدي أسرة كبيرة. أسرتي تتكون من 6 أشخاص. أسرتي تتكون من 6 أشخاص. ونسكن معا في مدينة سمرة.
Wanas ونسكن معا في مدينة سما Aro Ya, Samaranch, Semarang maksudnya. Abi Maro. ismuhu Usman. Abi ismu اسمه من Huwa mudarrisun fil madrasah. huwa هو mudarris مدرس في المدرسة Wa ummi ismuha Zainab. Hiya rabbatul bait. wa ummi ismu وأمي اسمها زينب Rabb Bait. أخي الكبير هو شرطي اسمه منور. Akhil kabiru huwa syurti ismuhu Munawwar. نفس الهواية نحب الرياضة. Waladaina nafsuhul hiwa ولنا نفس الهواية uhibbu riwad نحب الرياضة جدي وجدتي هما يحبان الزراعة. jaddi wa جدي jaddati وجدتي yuhibbani هما يحبان الزراعة عادة نقضي أوقاتنا في البيت معا. عادة نقضي أوقات في البيت معا. Oke, alhamdulillah. Ladayya usratun kabirah. Ladayya itu berasal dari kata lada dan ya. Ladayya, saya punya. Seperti indi, saya punya. Ladayya sama dengan indi, saya punya. Usratun keluarga, kabiratun yang besar. Misalkan teman-teman nanti keluarganya kecil, diganti menjadi ladayya usratun saghirah. Ladayya usratun saghirah. Oh, keluarganya kaya misalkan. Ladayya usratun ghaniyah. Keluarganya sederhana. Ladayya usratun basitah. Dan seterusnya. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhas. Usrati, keluarga saya, tatakawwanu, terdiri dari, tatakawwanu min, terdiri dari, sittati ashkhas, 6 individu atau 6 orang. Di sini pakainya sittati ya teman-teman. Kenapa? Karena ashkhas itu mudzakkar, maka angkanya muannas, berkebalikan gitu. Kalau tiga individu berarti gimana teman-teman? 3 individu. Usrati tatakawwanu min 3 orang. ثلاثة أشخاص Oke, salah satu ashkhas. Keluargaku terdiri dari 4 orang. Jadi gimana? 4 orang. أسرتي تتكون من 4 أشخاص Oke. Keluargaku terdiri dari 5 orang. Usrati. أسرتي التي تتكون تتكون من 5 أشخاص. Oke. Salah bisa ya. Oke. Berikutnya wanaskunu ma'an, dan kami tinggal. Karena kami maka naskunu. Depannya nun. Di fi'il mudhari itu kalau depannya nun maka menunjukkan makna kami. Kalau saya wa askunu, seperti itu. Wa askunu, wa naskunu. Ma'an bersama-sama fi madinati Semarang. Ini antum bisa ganti sesuai dengan kotanya. Kami tinggal bersama di kota Jakarta. Berarti gimana? Wa naskunu ma'an fi Madinatul Jakarta. Baik, fi madinati Jakarta. Fi madinati Jakarta.
Memang aslinya awalnya Madinah tuh teman-teman ya, karena kemasukan fi huruf jar makanya fi Madinah. Fi Madinah di Jakarta. Ini saya bukan kami ya. Saya tinggal di kota Banjarmasin. Nanti gimana? Saya tinggal di kota Banjarmasin. وأسكن في مدينة بنجرمسين. Maaf fi Madinah Askunu fi Madinatil في Banjarmasin. مدينة بنجرمسين. Baik, teman. Di Madinati Banjarmasin. Ingat teman-teman, kalau ada kalimat kemasukan huruf jar, salah satunya adalah fi, maka kita jarkan ditandai dengan kasroh akhirnya. Fi Madinati, fil masjidi, fil baiti. Tidak boleh fi Madinatu, fil masjidu, fil baitu. Itu kaidah yang basic banget ya. Oke, berikutnya memperkenalkan ayahnya. Abi ismuhu Utsman. Huwa mudarris fil madrasah. Abi ayah saya ismuhu Utsman, namanya Utsman. Huwa mudarrisun fil madrasah. Beliau seorang guru di sekolah. Misalkan ya, ayah saya namanya Ahmad. Berarti gimana? أبي اسمه أحمد. Oke. Beliau pengajar di pondok. هو مدرس في المعهد. Oke, huwa mudarrisun fil ma'had. Beliau pedagang di pasar. Wa tajirun fi suq. Ahsanta ya akhi. Huwa tajirun fis suq. Tajir, ma makna tajir? Pedagang. Suq, pasar. طار. Beliau dokter di rumah sakit. Wa tabibun fil mustashfa. Ahsanta. Huwa tabibun fil mustashfa. Nah, Abi ismuhu Ahmad, huwa tabibun fil mustashfa. Coba ini lebih panjang ya. Ayahku bernama Rashid. Beliau seorang pengacara di kantor. Gimana? Pengacara apa? Kemarin udah ya pengacara ya. Profesi cita-cita itu kan ada pengacara. Kantor juga sering kita sampaikan kantor. Idaroh, maktab, kantor. Saya ulangi. Ayah saya bernama Rashid. Beliau adalah pengacara di kantor. Gimana bilangnya? أبي اسمه رشيد. Nah, هو Wa muhammiyan fil mumassilan. mumatsilan? Apa nama mumatsilan? مثال Asif contoh. ya, Asif. Yani kantor teman-teman. Kantor itu bahasa Arabnya apa? Idaroh atau Fil idarah. maktab. Idarat atau maktab. Muhamin ya, muhamin. Huwa muhamin atau huwal muhami fil idarah. Abi ismuhu Rashid, huwal muhami fil idarah. Huwa muhamin fil idarah. Oke, alhamdulillah. Sekarang ibu. Wa ummi ismuha Zainab, hiya rabbatul bait. Ibu saya ismuha namanya Zainab. Dia adalah rabbatul bait. Rabbatul bait itu ibu rumah Tangga. tangga. Coba kalau sekarang
Ibu saya namanya Maryam. Beliau seorang pengajar. Ummi ismuha Maryam hiya mudarrisatun. Ahsan. Ummi ismuha Maryam hiya mudarrisatun. Mudarrisah gitu ya. Kalau laki-laki mudarris, Oh, kalau mudarris. perempuan mudarrisah. Nah, ustadzah juga boleh. Ibu saya namanya Aisyah. Beliau adalah seorang dokter di rumah sakit. Ummi ismuhu Aisyah. Hiya tabibatun fil mustashfa. Oke, ismuha ya. Ummi ismuha Aisyah hiya tabibatul mustashfa. Kenapa ismuha? Karena Karena perempuan. perempuan. Ya, Muannas. Anas. Baik. Apanya yang perempuan ya, ibunya itu. Masa ada ibu yang laki-laki? Berikutnya, akhil kabiru huwa syurtiyun. Ayah dan ibunda sekarang saudaranya. Akhil kabiru huwa syurtiyun. Ismuhu Munawwar. Akhi, saudaraku al-kabiru yang besar. Berarti kakak laki-laki. Huwa beliau syurtiyun. Polisi. Ismuhu Munawwar. Kakak laki-lakiku polisi. Ismuhu Munawwar. Namanya Munawwar. Kalau adik laki-laki, akhirnya ini tetap yang diganti nanti al-kabir. Diganti apa? As-saghir. Akhis saghiru huwa syurtiyun ismuhu Munawwar. Kalau diganti as-saghir, besar sama kecil. Jelas ya? Akhis saghir, akhil kabir. Coba saya cek. Kakak, bahasa Arabnya apa kakak? Ukhtun. Kakak laki-laki, Afwan. Kakak laki-laki. Akhi kabir. Akhil kabir. Adik? Akhi saghir. Akhil saghir ya. Kakakku adalah Ahmad. Berarti gimana? Akhil kabir. Akhil kabir Wal ismu Ya. Ahmad. Ya bisa. Akhil kabir huwa Ahmad. Akhil kabir ismu Ahmad. Akhil kabir Ahmad. Adik saya Muhammad. Gimana? Akhi saghir huwa Muhammad. Oke. Akhil saghir huwa Muhammad. Akhil saghir Muhammad. Langsung bisa dibaca. Oke, itu kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan gimana? Akhi antum rubah menjadi apa? Ukhti. Ukhti. Kayak gini ya tulisannya. Ukhti. Nah, al-kabir dan as-saghirnya dimuannaskan jadi al-kabirah as-saghirah. Ukhtil kabirah. Ukhtis saghirah. Ukhtil kabirah. Ukhtis saghirah. Coba diulangi. Ukhtil kabirah. Ukhtil saghirah. Kakak perempuan saya Maryam. Ukhtil kabirah huwa Maryam. Adik perempuanku Maryam. Ukhtil saghirah. ya Maryam. Ya Maryam. Baik, saya. Nah, sekarang kita kasih profesi sama nama. Kakak laki-lakiku seorang dokter namanya Roshid. Gimana? Akhil kabir. Kabiru huwa Rashid. Ismuhu Rashid. Ya, ismu Roshid. Adik laki-lakiku seorang petani
namanya Rahman. Al-Saghiru أخي Al-Saghiru صغير huwa fallahan صغير ismuhu Farhan. Ya, huwa arhan. Huwa Rahman. Huwa Rahman. Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Akhil kabir huwa tabib ismuhu Rashid. Akhil saghir huwa fallah ismuhu Rahman. Sekarang perempuannya. Kakak perempuanku dokter namanya Fatimah. Ukhti Al-Kabirah kabirah. huwa tabibah أختي كبيرة هو طبيبة اسمه Ismuhu اسمها فاطمة. Ismuha Fatimah. ismuha Fatimah. Ya, para perempuan jadi semua ya kan. Adik perempuanku adalah petani namanya Maryam. Ukhti Saghirah Kabirah هي ya fallahah fallaha الله muha Hah? ismuha lupa. Semua lupa. Ismuha Maryam. ismuha Maryam. Baik. Iya, Bisa ya teman-teman ya. insyaallah. Akhil kabir, akhil saghir. Ukhtil kabirah, ukhtis saghirah. Ada empat kosakata ini. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kakak perempuan, adik perempuan, kakak laki-laki, adik laki-laki. Sama sih empat. Cuman kalau dalam bahasa Arab ada kata al-kabir, as-saghir itu. Baik, berikutnya ini menerangkan tentang hobi. Waladaina nafsul hiwayah. Ini kurang alif ya. Hiwayah, O-nya panjang. Waladaina nafsul hiwayah. Waladaina dan kami mempunyai. Kalau ladaya kan saya mempunyai. Kalau ladaina kami mempunyai. Afan. Nah, sebentar. Waladaina nafsul hiwayah. Dan kami mempunyai hobi yang sama. Ini teman-teman, nafsul hiwayah ini. Nafsul hiwayah ini tuh cara kita bilang sesuatu yang sama. Yaitu dengan kata nafsu. Nafsul hiwayah, hobi yang sama. Nafsul kitab, buku yang sama. Nafsul ma'had, pondok yang sama. Rumah yang sama, gimana bilangnya? Nafsul bait. Nafsul bait. Baju yang sama. Nafsul Lumsun. Nafsul libas. Nafsul taub. Ya, nafsul qamis. Apa ya? Kampus yang sama. Nafsul jami'ah. Jimnya panjang. Nafsul jami'ah. Nafsul jami'ah. Nah, kayak gitu caranya bilang ya. Kami mempunyai kantor yang sama. Berarti gimana? Kami mempunyai waladaina nih. Waladaina. Ina Mempunyai dokter. Waladaina. Nah, nafsul mada. Kantor tadi apa kantor? Kantor. Bisa dua.
idarah, dan maktab. Maktab. Maktabun. Maktabun itu bisa kantor, bisa meja. Atau idarah. Waladaina nafsul Darah. idarah. Waladaina nafsul maktab. Kita punya ayah yang sama. Gimana? Waladaina nafsul abun. Abun. Nafsul ab, gitu aja. Soal. Ya, Nafsul ab. kalau tanya harokatnya itu diharokati kasroh ya. Nafsul abi gitu. Nah, nafsul abi sebagaimana di situ nafsul hiwayati harusnya nih. Kalau dikasih harokat. Cuman kan kita wakafin. Waladaina nafsul hiwayat. Nuhibbur riyadoh. Nuhibbu kita suka ar-riyadoh Bun. olahraga. Iya sih, kadang-kadang kebun maknanya ya. Di sini tuh maksudnya olahraga, nuhibbur riyadoh. Kalau kebun itu kayaknya lebih ke raudhah kali ya. Raudhah. Jadi wajaddati kakek saya dan nenek saya huma yuhibbani zira'ah. Keduanya menyukai zira'ah, bercocok tanam, suka bertani, bercocok tanam. Adatan biasanya nakdi kita habiskan tanah waktu-waktu kami fil baiti di rumah ma'an bersama. Baik. Antum ulangi teman-teman. Di sini ada yang pertama qada yaqdi. Silakan diulangi. Qada yaqdi. Qada yaqdi. Ana aqdi. Ana aqdi. Nahnu naqdi. Nahnu Nahnu naqdi. Anta taqdi. Anta taqdi. Nah, itu fi'il mudhari' ya, yaqdi itu qada fi'il madhi, maknanya menghabiskan. Syakhsun, ashkhas. Syakhsun. Ashkhas. Ashkhas. Salah satu ashkhas. Thalathatu ashkhas. Usrah. Usrah. Madinah. Madinah. Takawwana yatakawwanu min. Takawwana yatakawwanu min. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Amila ya'malu. Amila ya'malu. Ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Oke. Di situ ada takawana yatakawanu yang gandengannya itu min ya. Istilahnya idiom. Jadi gandengannya terdiri itu pasti min. Takawana yatakawanu min gitu. Jaddun jaddatun. Jaddun jaddatun. Abun ummun. Abun ummun. Akhun ukhtun. Akhun ukhtun. Gak apa-apa nadanya kayak anak SD ya. Waladun bintun. Waladun bintun. Ammun ammatun. Ammun ammatun. Khalun khalatun. Khalun khalatun. Hafidun hafidatun. Hafidun hafidatun. Ibnul ammi ibnatul ammi. Ibnul ammi Ibnatul ammi. Sihrun sihratun. Zikrun zikratun. Khatanun khatanatun. Khatanun khatanatun. Hasan. Oke. Contoh tanya jawab terkait keluarga. Saya bacain dulu, teman-teman perhatikan sebentar ya. Kam fardan fi usratik? تحتوي أسرتي على 5 أفراد. كم أخا لك؟ لي 5 إخوة. ما هو تسلسلك بين إخواتك؟ أنا الأول فيهم. أنا الثالث فيهم. أنا آخرهم. هل أنت أكبر إخوتك؟ نعم أنا أكبرهم. لا
بل أنا أصغرهم. لا، بل أنا الأوسط فيهم. ما هو عمل أبيك؟ هو تاجر. أبي موظف حكومي. هو فلاح. أبي مدرس. Silakan diulangi. كرر كلامي الآن. كم فردا في أسرتك؟ كم فردا في أسرتك؟ في أسرتك تحتوي أسرتي على 5 أفراد. تحتوي أسرتي على 5 أفراد. على 5 أفراد. كم أخ لك؟ كم كم أخ أخ لك؟ لك لي 5 إخوة. لي لي 5 إخوة إخوة. ما هو تسلسلك بين إخواتك؟ ما هو تسلسلك تسلسلك بين بين إخوتك بين إخوتك. أنا الأول فيهم. أنا أنا أول الأول فيهم أنا السادس فيهم. أنا الثالث فيهم أنا آخرهم. أنا أنا آخرهم هل أنت أكبر إخوتك؟ هل أنت أنت أكبر أكبر إخوتك نعم، أنا أكبرهم. نعم نعم أنا أكبرهم لا، بل أنا أصغرهم. بل لا أنا بل أكبرهم أنا أصغر لا، بل أنا الأوسط فيهم. لا لا بل أنا أوسط فيهم ما هو عمل أبيك؟ ما هو ما هو عمل عمل أبيك هو تاجر. هو تاجر أبي موظف حكومي. أبي موظف حكومي هو فلاح. هو وفلاح فلاح أبي مدرس. أبي أبي مدرس مدرس. Oke. Jaring Kam fardan fi usratik? Kam berapa fardan individu orang fi usratik di keluarga kamu? Tahtawi usrati, tahtawi berisi usrati keluarga saya ala 5 afrad, atas 5 orang. Kam akhan lak? Kam berapa akhon saudara? Setelah kam itu teman-teman antum fathahkan, setelahnya dinasabkan. Kam fardan, kam akhon lak. Kam berapa akhon saudara laka bagimu. Li bagiku atau saya punya 5 ikhwah. 5 ikhwah saudara. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwati? Ma apa huwa dia tasalsuluka urutanmu, silsilahmu, urutanmu maksudnya baina ikhwatik di antara saudaramu. Anal awwalu fihim, saya anak pertama di antara mereka. Anal awal itu yang pertama ya kan. Ana salisu fihim, saya yang ketiga. Ana akhiruhum, saya yang terakhir. Ana akhiruhum. Ada awal, akhir, ausat. Ausat itu paling tengah. Ya, disesuaikan aja ya. Al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Jadi kita menggunakan al-adadut tartibi. Adat urutan itu. Yang itu tadi. Kalau pertama al-awwal, kedua as-sani, ketiga as-salis, keempat ar-rabi, kelima al-khamis. Sadis ke-6, as-sabi ke-7, as-samin ke-8, at-tasi ke-9, al-ashir ke-10. Hal anta akbar ikhwatik? Apakah kamu yang terbesar di antara saudaramu? Naam, ana akbarum. Ya, saya yang paling besar. Hal anta akbaru ikhwatik? Bal ana asgharuhum. Bahkan saya yang paling kecil. Atau maksudnya la, bukan, tetapi saya yang paling kecil gitu. Antum tambahin lah yang saya contohin tadi. Bal ana asgharuhum. Bukan, tetapi saya yang paling kecil dari mereka. Ada akbar, ada asghar. Akbar paling besar, asghar paling kecil. Bal ana al-awsatu fihim. Tapi saya tengah-tengah. Awsat itu tengah-tengah. Ma huwa amalu abik? Huwa tajir. Beliau pedagang. Ma huwa amalu ummik? Kalau yang ditanyakan ibu, berarti ia tajirah. Ia tajirah. تاجر Huwa tajir. Abi muwaddafun hukumi.
Nah, bi adalah muadhaf pegawai hukumi negeri. Ini kalau ummi, ma huwa amalu ummik. Ummi muwaddafatun hukumiyah. Tuh, pakai tak marbutoh. Muwaddafatun hukumiyah. Ma huwa amalu abik huwa fallah. Ma huwa amalu ummik hiya fallaha. Ma huwa amalu abik abi mudarris. Ma huwa amalu ummik ummi mudarris. Oke. Ada yang ditanyakan teman-teman dari yang pertama sampai ini tadi? Tafadhal. Saya saat Tafadhal. tadi kan keluarga itu kan bahasa Arabnya usroh. Nah, Terus apa bedanya sama ahli? oke. Ada usroh, ada ahli, ada dzurriyyah. Banyak ya. Terus ada ali. Itu pertanyaan yang jawaban saya lagi-lagi adalah silahkan dicek di kamus yang menjawabnya. Gitu. Jadi mal farqu bainal usra wal ahli wal dzurriyyah dan lain sebagainya dari kata-kata yang maknanya keluarga dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab itu kalimatnya beda gitu. Pasti ada bedanya. Dan setiap Tapi ulama pasti itu juga bersepakat. tergantung yakul kalam ya. Kenapa? Kenapa? Saya Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Iya, kayak tadi. Nah, ini coba cek di beberapa referensi kayak Qomus Al-Ma'ani misalkan. Dia bilang kayak gini nih. Wah, panjang sih ya. Kalau al-usrah itu keluarga kecil, bisa dibilang tuh. Kayak suami, istri, anak, dan mencakup ayah ibu kadang-kadang. Kalau keluarga itu, kalau al-ahli, itu al-aqarib wal arham. Jadi lebih luas itu. Ya mencakup suami, istri, anak, saudara, terus paman dari ayah, paman dari ibu, bibi, dan juga termasuk orang yang punya kaitan nasab atau kaitan agama. Itu bisa disebut dengan ahli atau ahli. Ya. Kan ahli itu terbentuk dari kata ahli ya. Ahlun nabi itu kan. Ahlin nabi dari kata ahlun nabi. Kemudian kalau durriyah itu adalah keturunan. Lebih spesifik ke anak-anaknya gitu. Auladul aulad. Jadi menunjuk ke furuk. Kan kalau dalam ilmu fara itu ada usul, ada furuk gitu kan. Usul itu maksudnya orang tua ke atas, kalau furuk itu anak ke bawah. Nah itu duriyah kayak gitu. Anak ke bawah. Jadi bedanya usroh sama ahli apa? Usroh itu lebih sempit, kalau ahli lebih luas. Itu akhir. Nanti Mau tanya, Iya, silakan. Kan kadang bahasa Arab itu tidak bisa diartikan secara apa ya, terstruktur gitu. Kata perkataannya kadang nggak sama, kayak dibanding-banding kapan itu belajar kayak gitu, Ustaz? Oke. Soalnya kalau kayak baca doa, lagi baca-baca sesuatu tentang bahasa Arab kadang nggak sesuai, kadang dibalik yang akhir ditaruh di depan katanya gitu. Jadi artinya loh, ini gimana artinya nggak bisa ngertiin gitu. Ya.
Baik, baik. Kapan belajarnya? Kalau menyusun kalimat itu nanti secara spesifik materinya di ilmu nahwu ya, di istilah muhadatsah ini. Tapi secara tidak spesifik dalam arti perkenalan model-model kayak gitu tuh sebenarnya setiap kali pertemuan itu kan kita memperkenalkan ya sedikit demi sedikit secara tidak langsung. Misalkan nih teman-teman ya, kalimat nih, tahtawi usrati. Ini kan kalau kita artikan secara urut, tahtawi berisi usrati keluarga saya. Berisi keluarga saya atas 5 orang. Aneh kan maknanya. Kalau kita Nah, melihatnya dari bahasa Indonesia, ya jelas aneh. Karena bahasa Indonesia itu subjeknya kebanyakan di awal. Sementara dalam bahasa Arab, itu subjek bisa di awal, bisa di setelahnya predikat. Kayak kalimat tahtawi usrati ini. Kalau di Indonesia kan dengan format Indonesia maksud saya, usratinya kan lebih dulu. Usrati tahtawi ala khamsati afrad. Keluarga saya berisi 5 orang. Gitu kan. Tapi kenapa di sini oh dibalik? iya. Ya tidak masalah, karena itu masalah ini aja. Apa sih namanya? Bentuk jumlah atau bentuk kalimatnya aja. Kalau tahtawinya duluan, berarti namanya jumlah fi'liyah. Kalau usratinya lebih dahulu, usrati tahtawi namanya jumlah ismiyah. Itu nanti antum bisa baca-baca dulu materinya di ya referensi-referensi yang menjelaskan tentunya, dan lebih spesifik nanti di materi nahwu. Itu kaitannya dengan mubtada khobar, fi'il fa'il. Nah, itu. Baik, kalau gitu kita praktik ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau praktik, saya persilahkan. Ustaz, masih ada sesi tanya jawab nggak? Oh, masih ada sesi tanya jawab. Boleh, sambil nunggu yang lain boleh. Satu lagi. Gini Ustadz, tahtawi itu makna dasarnya meliputi atau isi. Atau kita artikan isi itu karena konteksnya membahas tentang keluarga. Hmm, hmm, hmm. Makna dasarnya meliputi ya. Tahtawi. Kalau antum lihat apa namanya komus, Kamu maknanya apa, Ki? meliputi ya Ustadz. Meliputi. Banyak. Bisa meliputi, bisa berisi, mengandung, mencakup, ya kan? Jadi gini pertanyaannya Ustadz. Hmm, Jika ditakdirkan tahtawi makna dasarnya meliputi, hmm. kita artikan dengan isi. Apakah itu terjadinya perpalingan makna sehingga masuk pada fan bayan, ataupun itu tidak terjadinya perpalingan makna karena konteks keluarga? Masya Itu, Allah, Masya itu Allah. Cukup itu ya, pertanyaannya. ya itu ya. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya ya. Tahtawi, kalau kita lihat komus teman-teman ya, maknanya itu banyak. Bisa berisi, meliputi, mengandung, mencakup. Terjemah itu kan sesuatu yang apa ya, banyak alirannya gitu ya. Nah, dalam konteks ini kan kita lagi menerjemah. Sebelum kita membahas kayak balaghah yang lebih tinggi, kita bahas terjemah dulu lah. Terjemah itu kan alirannya banyak. Ada terjemah kata per kata, ada terjemah yang sifatnya bebas, banyak macam-macamnya. Nah, kalau kita artikan tahtawi ini meliputi, keluarga saya meliputi 5 orang. Itu menurut saya maknanya kan kurang enak terdengar gitu ya. Makanya di sini kita artikan dengan keluarga saya berisi, atau apa selain berisi ya, mencakup mungkin Beranggota. agak ya, Terdiri. terdiri. Kalau terdiri ya takawana. Itu berisi itu enak. Berisi 5 orang. Mencakup 5 orang. Yahtawa yahtawi. Apakah perpalingan itu termasuk perpalingan apa namanya makna dan kemudian pembahasan nanti ke ilmu bayan?
memang di dalam ilmu bayan itu salah satu pembahasan ilmu balaghah yang dalam ini sebelum ke sana ya teman ya. Yang dalam program ini kalian nanti akan belajar setelah muhadatsah, nahwu shorof, baru balaghah. Jadi mungkin di bulan ke-5, ke-6 itu baru belajar. Masih cukup lama ya. Ini kan kalian 6 bulan kan programnya. Betul nggak? Ya, 6 bulan. Nah, ini baru muhadatsahnya sekarang. karena Nah, pernah dalam baca bayannya di e-box, Ustaz. gini. Jadi dalam pembahasan ilmu balaghah itu mencakup 3 ilmu. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Yang Akhi tadi tanyakan itu adalah kaitannya dengan ilmu bayan yang merupakan salah satu pembahasan ilmu balaghah. Dan pertanyaannya kan sangat general ya, apakah perpalingan makna dari meliputi menjadi berisi termasuk apa namanya dalam ilmu bayan? Perlu kita spesifikkan dulu. Dalam ilmu bayan itu kan pembahasannya ada 3. Yang pertama adalah tasbih, yang kedua majas, yang ketiga adalah kinayah. Nah, mungkin yang antum tanyakan itu tadi adalah arahnya itu ke majas. Apakah makna dari tahtawi yang aslinya adalah meliputi menurut antum tapi ya? Yang makna Ya, aslinya adalah meliputi ini kemudian diarahkan ke makna majas, yaitu berisi gitu. Kalau menurut saya itu tidak sampai ke situ sih, karena majas itu nggak modelnya nggak seperti itu. Modelnya nggak seperti itu. ya, ya, Ustaz. Karena dalam majas itu misalkan kayak gini nih. Kalau dikehendaki makna asli misalkan nggak pas. Misalkan eh, fi 'aisyatin radiyah, di dalam kehidupan yang meridhoi. Nah, ini yang dikehendaki makna majas ini, bukan makna hakikat. Masa kehidupan itu meridhoi. Harusnya kan kehidupan yang diridhoi gitu kan. Ya, Nah, itu makna majas. Tapi kalau di dalam lafaz tahtawi ini dari apa namanya eh, mencakup atau meliputi yang menjadi berisi itu menurut saya bukan pembahasan majas karena makna berisi sendiri itu adalah maknanya tahtawi gitu loh. Bukan makna kata lain. Kalau dia diarahkan ke makna kata lain mungkin di situ ada unsur majasnya. Jadi kalau di apa yang dikehendaki itu tidak bisa ke makna asli, itu mungkin bisa diarahkan ke pembahasan ilmu bayan nanti. Baik, kita belum praktik ya. Nanti teman-teman di bulan ke-5, bulan ke-6 insya Allah. Semoga kita bisa istiqomah sampai ilmu bayan ya. amin. Baik, baik. Oke teman-teman yang mau praktik silahkan. Ini waktu kita tinggal ya 15 menitan lah. Cukup lah untuk praktik. 5 pasang masih cukup insya Allah. Tafadhal. Di sini udah ada Akhi Fathur sama Akhi Joko. Oke. Cara bertanyanya sama ya kayak kemarin. Yakni tanya, jawab, langsung tanya balik. Misalkan saya tanya, kamfar dan yusratik. Orang lain jawab, tahta yusrati ala khamsati afrod. Wa anta kamfar dan yusratik. Kayak gitu. Ditanyakan semua boleh, sebagian aja juga boleh. Tafadhal ibda al-muhadatsah. Langsung Silakan, bertanya Akhi nih Joko. Ustaz. Ya, langsung pertanyaan aja. Soalnya banyak pertanyaannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lailatuka sa'idah.
Sa'idul Saidul Mubarak ya. Mubarakah. Saidul Sa'idah Mubarakah. Mubarakah. Ya. Alhamdulillah. Masmuk. Ismi Fatfur. Wa anta? Kamu Mruk. Ismi Joko Rahmatullah. Ismu Nida Joko. Baik. Kamu Mruk. Langsung aja, akhi. Cukup nama udah cukup. Naam. Terlalu panjang nanti. Kam fardan fi usrati. Tahtawi usrati ala arba'ati afrodin. Langsung nggak ditanya, akhi. Langsung nggak ditanya. Kam Wa kam akhan lak. Lah. Pertanyaannya sama aja. Jadi gantian gitu. Baik. Dan pertanyaannya sama. Oke. Diulang ya, Ustaz. Ya, silakan. Kam fardan fi usratik. Tahtawi usrati ala arba'ati afrodin. Wa anta? Tahtawi usrati ala arba'ati afrod. Kam Baik. akholak. Li wahidatun ikhwah. Ma huwa tasalsaluk ka bayina ikhwatik. Ana akhorihumah. Wa anta? Ana asgharuhum. Ana akhiruhum. Afwan. Kam akhan lak? Li salah satu ikhwatin. Hal anta akbaru ikhwatik? La, ana asgharu huma. Nah. Hal ma huwa amalu abik? Amal di abik astagfirullah. Masa takulu Arabia serabutan ya Ustaz. Apa ya? Kerja bebas kali ya. Apa selain serabutan itu kalau kita bilangnya dalam bahasa Indonesia? Mungkin Kerja gue bebas. Oh, ya, berarti kalau bebas tuh freelance ya? serabutan. Ya ini kerjanya nggak tentu gitu maksudnya. Wah, Amaluhu ghairu muayyan. Tidak tentu itu ghairu muayyan. Kalau pekerjaannya bebas, amalun hurrun bebas. Kalau benar-benar serabutan itu saya nggak tahu apa itu serabutan. Mungkin bisa diarahkan ke kata lain dulu, baru diterjemahkan dalam bahasa Arab. Itu sih solusinya. Kalau nemu kata yang sulit itu. Nah, Samir? Saya coba jawab ya, Sat. Nah, amali abi hurriyun. okay. Wa anta? Karena itu tadi jawabannya minta tolong digeser Ustaz. Oh, yang mana? Amali kalau meninggal itu apa? Apa meninggal kemarin teman-teman? Udah ya kemarin ya. Abi tuwufiya misalkan. Iya, abi tuwfiya. Ya. Oh, hasil ya, akhi. Lah, yes.
Oke, Eh, ya, eh, eh, silakan. walakin ma hiya eh, amalu ummika. Huma 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 ya? Bukan. Huma fal huma fallahun. Ummi, ummi Oh, falah. oh, ini fallahun. Nah, oke. Oke, baik. Syukran ya, akhi. Nah, Alhamdulillah. Syukran jazilan ya akhi Fathur wa akhi Joko. Tadi pada pertanyaan pertama kamfar dan fi usratik, tapi usratik ala khamsati afrad. Udah bagus, benar semua. Kam akhan lak li khamsatu ikhwah. Ini tadi kan saya punya satu saudara gitu ya. Nah, satu saudara itu bilangnya bukan wahidah ikhwah, tetapi akhun wahid. Jadi angka 1 sama 2 itu makdudnya didahulukan dari adatnya. Li akhun wahid. Li ukhtun wahidah. Tinggal saudaranya laki-laki atau perempuan. Li akhun wahid. Li ukhtun wahidah. Seperti itu. Ma huwa tasal suluka. Bukan tasal saluka ya. Tasal suluka. Nah, kemudian pertanyaannya lagi adalah ya ini masalah budaya ya. Saya mau tanya antum semuanya nih. Kalau di tempat kalian itu misalkan saudaranya dua, apa namanya? Anaknya ada dua ya, anak dua. Terus antum bilangnya berapa kalau ditanya berapa saudaramu? Satu apa dua? Dalam keluarga ini misalkan ya, kita sebagai anak nih. Dalam keluarga itu anaknya ada dua. Nah, kalau kita ditanya berapa saudaramu? Satu apa dua teman-teman? Satu. Satu ya. Oh. Hmm. Yang lain gimana yang lain? Sama. Itu juga. Ya, Oh, oke. Kalau di tempat saya nggak seperti itu. Saudaranya ya dua. Kita ini dimasukkan ke situ. Gitu. Aneh kan? Nah, itu masalah budaya. Nah, kalau modelnya kayak antum tadi berarti ya li akhun wahid. Pas itu berarti. Anak akhiruhuma betul. Kemudian yang terakhir tadi ma huwa amal ummik. Meskipun umi, huwa di sini nggak berubah jadi hiya ya. Karena yang ditanyakan tuh bukan uminya tapi pekerjaannya. Karena pekerjaan itu mudzakkar. Ma huwa amal ummik. Hiya falah. Karena mu'annas maka menjadi falahah. Ditambah tak marbutoh. Ini grammar atau kaidah dasar, jadi jangan sampai keliru teman-teman ya kayak mudzakkar muannas itu. Oh falah itu laki-laki mudzakkar, kalau falahah muannas perempuan. Baik, afwan Ustaz. kenapa? Itu Hmm? kenapa tadi akhiruhuma? Kok huma sih? Ya karena Kenapa? berdua kan, karena dia Karena tadi saudaranya dua. Dia sama saudaranya Cuma gitu. saudara. oh, Dua bersaudara gitu kan. kalau dua berarti huma. Betul, berdua itu huma dalam bahasa Arab. Dia berdua. Oh, nam syukron Ustaz. Oke, afwan. Berikutnya silakan. Oh, baru Akhi Aldi nih. Gandengannya siapa? Akhi Aldi sama Akhi Fajar ya. Akhi Fajar sama Akhi Aldi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muk ya akhi, Ismi Fajar, wa anta ismi Ali. Kam faradan fi usratik? tahtawi usrati ala 7 afradin. Wa anta Anna tahtawi usrati ala isnani afradin. Kam akhan lak? li akhun thani ikhwatin. Wa anta Anna li kham
Ali akhun wahidan. Ali akhun wahid. Ma huwa tasalsaluka baini ikhwatik? أنا آخرهم وأنت. Ana akhiruhum. Hal anta akbaru ikhwatik? لا، أنا أصغرهم وأنت. La bal ana asgaruhum. Ma huwa amalu abik? هو تاجر وأنت. Huwa fallah. Khair insyaallah. Wa umi? Ibu rumah tangga apa tadi Ustaz? Apa? Ibu Ibu? rumah tangga. Oh, Rabbatul Bait. ربة البيت، هي ربة البيت. Insyaallah. وأنت. Ya robatul bait juga. Aidan. يا طبعا. Insyaallah. شكرا شكرا. Oke. Ah. Cuman ini sih adat makdudnya ya. Satu orang, dua orang, satu saudara, dua saudara. Bilangnya gimana? Kalau satu saudara tadi udah bisa kan? Akhun wahid. Kalau dua saudara gimana? Ya tinggal ditasniahkan aja teman-teman. Akhun itu tasniahnya apa? أخاني، إخواني، Akhawani. أخواني. Akhawani. Akhawani. Wahid dibuat menjadi isnani. Akhawani isnani. Atau isnaninya nggak usah. Li akhawani. Itu. Termasuk yang atasnya tadi. Khamsati afrad itu kan 5 orang. Nah, kalau 2 orang gimana? Tahtawi usrati ala. Kalau 1 orang kan fardun wahid. Ya kan? Fardun wahid. Ya, Kalau 2 orang. 2 orang. Ditasniahkan. Afradani. Lah. Afrad itu jamak. Dari Nani. kata fardun kita tasniahkan menjadi Fardani. 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 Ya, seperti itu. Oke, jelas ya. Karena kemasukan ala nanti jadinya fardaini. Ala fardaini snaini. Gitu. Aslinya fardani snani. Karena kemasukan huruf jar ala menjadi ala fardaini snaini. Jadi konsepnya untuk angka 1 dan 2 itu makdudnya disebutkan dulu. Baru angkanya, baru adatnya. Tahtawi usrati ala fardin wahidin. Tahtawi usrati ala fardaini snaini. Li akhun wahid. Li akhawani thnani. Nah, yang betul seperti itu. Tapi saya paham dengan yang antum katakan tadi, paham. Cuma secara kaidah kan belum benar gitu. Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Tapi meskipun tidak masalah, jangan kemudian menyepelekan, tidak masalah aja, tidak usah diperbaiki lah. Jangan seperti itu. Ya tetap harus ada peningkatan terus. Harus ada target gitu. Bulan ini mau bisa apa dari bahasa Arab itu udah bisa apa aja. Nanti dievaluasi target sebulan saya gimana ya, udah sesuai target atau belum. Nah, kayak gitu. Mumpung masih muda itu harus punya target-target akademik, target-target ibadah, target-target wirid-wirid. Mumpung masih muda. Karena itu nanti akan berdampak besar pada kehidupan kita selanjutnya. Intinya bekerja keras dalam hal apapun. Pertama itu bekerja keras dalam belajar dan beribadah. Baik, cukup ya teman-teman ya, karena waktu sudah selesai. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya besok insya Allah dengan materi tadi ya. Ini besok insya Allah teman-teman presentasi satu persatu, jadi tolong mohon disiapkan. Nah, jangan mendadak ya. Nanti kalau ada mufradat yang nggak tahu, teman-teman bisa tanya. Selain itu, insya Allah kita juga akan belajar tentang jam. Nah, jam. Insya Allah, insya Allah.
Teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas kehadiran antum semuanya. Semoga berkah bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.